Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 7. Cahaya hijau memiliki panjang gelombang sebesar 5.500 Armstrong atau yang bisa dituliskan sebagai 55 dikali 10 pangkat min 8 meter. Kuanta energi yang terkandung dalam cahaya hijau adalah, artinya yang ditanyakan adalah berapa nilai dari E. Nah, untuk menghitung nilai dari energinya, kita bisa menggunakan persamaan dari H dikali C per lambda dengan nilai H sebesar 6,63 dikali 10 pangkat min 34 dan C-nya adalah 3 dikali 10 pangkat 8. Kemudian masukin lambda sebesar 55 dikali 10 pangkat min 8. Lalu tinggal kita kali aja 6,63 dengan 3, kemudian bagi dengan 55, hasilnya sekitar 0,36 ya. 0,36. Kemudian ini berarti 10 pangkat min 34 ditambah 8 ditambah 8 berarti min 18 ya, min 18 joule. Kalau kita lihat di optionnya dia pangkat min 19, berarti ini sama aja dengan 3,6 dikali 10 pangkat min 19 joule. Berarti yang mendekati itu adalah 3,58. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 8 ya ini. Partikel elektron bergerak dengan kelajuan 2,2 dikali 10 pangkat 7. Panjang gelombang de Broglie elektron berapa? Yang ditanyakan berapa nilai dari lambda. Nah, untuk menghitung nilai dari lambda, kita bakalan pakai persamaan lambda sama dengan H dibagi M dikali V. Masukin H-nya itu adalah 6,6 dikali 10 pangkat min 34. Kemudian M ini adalah massa dari elektron, di mana massa elektron itu adalah 9,1 dikali 10 pangkat min 31. Masukin V-nya sebesar 2,2 dikali 10 pangkat 7. Lalu tinggal kita hitung dulu ya. Yang di atasnya tetap 6,6 dikali 10 pangkat min 34. Yang di bawahnya kita kali 9,1 dengan 2,2. Hasilnya itu adalah 20,02. Berarti ini dikali 10 pangkat min 24. Langsung kita bagi 6,6 dengan 20,02. Hasilnya itu adalah 0,329 dikali 10 pangkat min 10 meter berarti. Kalau misalnya dibulatin itu jawabannya yang B ya, yaitu 0,33 Armstrong. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 9. Sebuah partikel bermassa M bergerak dengan kecepatan sebesar V, berarti M-nya sama dengan M. M sama dengan M, kemudian V-nya sama dengan V. Memiliki panjang gelombang lambda, berarti lambdanya sama dengan lambda. Massa partikel menyusut menjadi sepertiga dari massa semula. Oh, berarti ini M1, V1 lambda 1. M2-nya adalah sepertiga dari M1. Dan masih bergerak dengan kecepatan yang sama. Artinya V1-nya sama dengan V2. Lalu di sini disebutin perbandingan panjang gelombang de Broglie yang dimiliki partikel sebelum dan sesudah. Dia menanyakan perbandingan lambda 1 dengan lambda 2. Nah, untuk menghitung perbandingannya kita bisa pakai persamaan yang tadi ya. Yang lambda sama dengan H dibagi M dikali V.
di mana konsep dari perbandingan itu dia cukup membandingkan besaran yang berbeda. Karena di soal ini yang berbeda hanya lambda dan massa, sehingga persamaan ini dapat dianggap sebagai lambda berbanding terbalik dengan M. Atau bisa kita tuliskan sebagai lambda 1 per lambda 2 sama dengan M2 per M1. Langsung kita masukin aja. M2-nya adalah sepertiga M1 ya. Kemudian M1-nya tetap. M1 dengan M1 dicoret. Sehingga dapatnya adalah sepertiga per 1 atau 1/3. Jawabannya berarti yang A. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 10. Mikroskop elektron menggunakan elektron yang memiliki energi sebesar 30 kilo elektron volt. Berarti ini adalah nilai dari E-nya. 30 kilo elektron volt ya, berarti 30 dikali 10 pangkat 3. Kemudian karena dia elektron volt, kita ubah ke joule. Dikali dengan 1,6 dikali 10 min 19 joule. Kalikan 30 dengan 1,6 berarti 48 dikali 10 pangkat min 16 joule. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang de Broglie, berarti berapa nilai dari lambda. Nah, untuk menghitung nilai dari lambda, kita bisa pakai ini ya, persamaan dari C dibanding atau dibagi dengan frekuensi. Nanti kan C-nya itu adalah 3 dikali 10 pangkat 8. Nah, karena frekuensinya belum ada, artinya harus dihitung dulu. Di sini kita bisa ngitung frekuensinya dengan membagi nilai dari E-nya ya, yang ini 48 dikali 10 min 16 joule dengan nilai dari konstanta Planck, yaitu 6,63 dikali 10 min 34 joule sekon. Nah, di sini kita bagi dulu 48 dengan 6,63. Hasilnya adalah 7,23 ya, kemudian dikali berarti 10 pangkat 18 Hertz. Ini kan joule dengan joule-nya dicoret. Jadi kan harusnya itu kan dia per sekon ya. Nah, per sekon itu sama aja dengan Hertz. Kemudian tinggal kita pindahin ke atas, 7,23 dikali 10 pangkat 18. Kita bagi 3 dengan 7,23, itu hasilnya adalah 0,414 ya. Kemudian kita kali dengan 10 pangkat min 10 meter. Nah, di optionnya itu adalah nanometer. Berarti bisa kita kali dengan 10 pangkat 9. Jadinya adalah 0,414 dikali 10 min 1 nanometer. Atau juga bisa ditulis sebagai 0,0414 nanometer. Nah, kalau kita lihat di optionnya itu nggak ada jawabannya sama sekali. Oke ya, berarti cukup sampai di sini dulu pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.